Halo siswa hebat, selamat datang di channel Maria Tuti Harwati. Siswa hebat, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mata pelajaran IPS kelas 7 semester ganjil, yaitu tema 1 tentang kehidupan sosial dan lingkungan sekitar. Kita akan membahas bagian A, mengenal lokasi tempat tinggal. Siswa hebat, kita atau kalian pasti sudah paham yang dimaksud dengan lokasi. Lokasi adalah letak suatu tempat atau objek di permukaan bumi. Baik, secara garis besar, lokasi dibagi dua. Lokasi absolut dan lokasi relatif. Ibu akan menjelaskan lokasi absolut terlebih dahulu. Lokasi absolut adalah letak yang tetap terhadap sistem koordinat. Sifat lokasi absolut adalah tetap dan tidak berubah-ubah meskipun kondisi tempat yang dimaksud terhadap sekitarnya mungkin berubah. Letak astronomi Indonesia adalah contoh dari letak absolut. Lokasi absolut tidak akan berubah selama koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan masih berupa garis ekuator dan meridian Greenwich yang terletak di negara Inggris. Jadi maksud dari lokasi absolut itu adalah lokasi yang mutlak, yang tidak dimiliki atau dipunyai oleh wilayah atau negara lain. Jadi tidak ada wilayah atau negara lain yang memiliki lokasi yang sama dengan lokasi absolut negara kita, yaitu dilihat dari letak astronomis. Untuk lebih jelasnya, baik Ibu perlihatkan gambar berikut. Nah, siswa hebat, ini adalah letak astronomis Indonesia sebagai contoh dari lokasi absolut. Dan letak ini hanya dimiliki oleh negara Indonesia. Sebelum kita lanjut kepada letak astronomis Indonesia, Ibu akan memberikan pemahaman terlebih dahulu lokasi daripada mengapa disebut lintang utara atau kenapa ada lintang utara dan lintang selatan, bujur barat dan bujur timur. Karena kita lihat di sini secara lintang, Indonesia kebetulan juga dilewati garis khatulistiwa atau garis ekuator. Ini adalah garis yang membelah bumi menjadi dua, baik secara ke atas yaitu lintang utara dan yang ke bawah adalah lintang selatan. Sedangkan kedudukan daripada wilayah 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Lokasi Indonesia kedua-duanya baik 95 derajat sampai 141 derajat ada di bujur timur. Sedangkan yang secara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ada di dua tempat yang berbeda. Di lintang utara karena dia letaknya di atas titik 0 derajat sebanyak 6 derajat lintang utara. Dan ke bawah atau selatan sebanyak 11 derajat lintang selatan. Ya, baik Ibu ulang. Jadi letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sampai sini sudah paham siswa hebat? Baik, kita kembali lagi bahwa garis ini lebih bisa kita perhatikan pada gambar berikutnya. Ya, sini kita akan mempelajari perbedaan dari garis lintang dan garis bujur.
garis lintang itu adalah semua garis pada permukaan bumi kita yang ditarik atau melingkari bumi, ya. Yang ditarik kalau pada peta bidang datar itu yang ditarik dari kiri ke kanan. Semua garis yang ditarik dari kiri ke kanan pada peta ya atau pada bidang datar itu disebut garis lintang. Nah, di sini Indonesia berada di titik 0 derajat dilewati oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Dari letak lintang ini maka berfungsi untuk atau bermanfaat dunia memiliki 4 iklim. Iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Jadi ada 4 iklim yang dipengaruhi oleh letak lintang di belahan dunia. Jadi kalau Ibu lebih jelas lagi di sini, dari titik 0 derajat ke atas sebanyak 23,5 derajat lintang utara, ke bawah sebanyak 23,5 derajat lintang selatan. Semua negara yang berada di posisi ini, baik 23,5 derajat lintang selatan atau 23,5 derajat lintang utara, ini beriklim tropis, ya. Nah, kemudian ke atas sebanyak ada 40 derajat, ke bawah 35 derajat itu beriklim subtropis. Kemudian 60 derajat, di sini 66,5 derajat beriklim sedang, dan 90 derajat lintang utara, 90 derajat lintang selatan itu beriklim dingin. Itu untuk garis lintang. Sekarang yang garis bujur. Ini semua garis yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan disebut garis bujur. Garis bujur ini berfungsi untuk dunia memiliki perbedaan zona waktu dari adanya letak garis bujur. Jadi ada perbedaan ya antara garis lintang dan garis bujur. Jadi kalau begitu, garis lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut suatu titik dengan garis khatulistiwa. Sementara kalau garis bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik dengan titik 0 di bumi yang terdapat di Greenwich dan telah disepakati secara internasional. Nah, itu siswa hebat, perbedaan dari garis lintang dan garis bujur. Tadi apa fungsinya? Ya, baik. Kalau garis lintang adalah membagi iklim secara garis besarnya ada 4, tropis, subtropis, dingin, sedang, dan dingin. Sedangkan garis bujur adalah pembagian zona waktu secara internasional yang bertitik pusat 0 derajatnya ada di kota Greenwich atau negara Inggris. Sampai sini paham ya? Itu untuk lokasi absolut. Baik, kita kembali ke bagan. Sekarang kita akan membahas tentang lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak suatu tempat yang dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan sekitarnya. Posisi suatu tempat yang ditentukan oleh karakteristik sekitarnya atau hubungannya dengan tempat lain. Sifatnya berubah-ubah dan sering menggunakan arah mata angin. Contoh dari lokasi relatif itu yang bagaimana? Kalau tadi pada lokasi absolut contohnya adalah letak astronomis Indonesia, maka pada lokasi relatif contohnya adalah letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia pengertiannya adalah letak suatu tempat berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya. Nah, itu definisi dari letak geografis Indonesia. Jadi letak geografis Indonesia masuk ke contoh lokasi relatif karena dia tidak selalu kedudukannya di titik-titik koordinat, tapi dia dipengaruhi oleh
keadaan di sekitarnya, ya. Ya, baik, yang dimaksud dengan letak geografis adalah letak geografis Indonesia ya, yaitu diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan benua Asia dan benua Australia. Baik, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat pada gambar berikut. Baik siswa hebat, ini gambar dari negara yang ada di seluruh dunia atau benua ya. Di sini Ibu akan menjelaskan letak geografis daripada negara Indonesia. Letak geografis negara Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua yang mengapit negara Indonesia adalah benua Asia, yaitu ini benua Asia. Ya. Dan benua Australia yang ada di sebelah selatan dari negara Indonesia. Dan 2 samudra, Samudra Hindia yang ada di sebelah barat dan Samudra Pasifik yang ada di sebelah timur. Ini adalah disebut letak geografis Indonesia dan merupakan contoh dari lokasi relatif karena posisinya tidak tepat pada garis titik koordinat yang ada di permukaan bumi. Contoh yang kedua, skala kota. Kota Bogor misalnya berbatasan langsung dengan kabupaten, baik di sebelah utara, selatan, timur, dan barat. Jadi Bogor dikelilingi oleh utara dengan kabupaten di wilayah utara, barat, selatan, dan timur. Berarti dia dikatakan contoh relatif karena tidak berada tadi pada titik-titik koordinat pada peta contohnya. Sekarang toko kelontong, contoh ketiga. Toko kelontong itu persis di sebelah selatan stasiun Bogor. Berarti dia dikatakan relatif karena dia tidak pas kedudukannya berapa derajat. Ya, sudah paham sampai sini siswa hebat? Ya, jadi lokasi absolut adalah tetap, mutlak, ya. Dia berkedudukan pada titik-titik yang sudah tertentu dan dari dulu Ibu belajar waktu sekolah sampai sekarang letak astronomis itu seperti itu. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau yang geografis juga sama, tapi sebenarnya hanya dia mengalami atau terhubung dengan perubahan yang ada di sekitarnya. Misalnya tata kotanya. Contoh lagi, Banten. Dulunya Banten adalah kota yang berdiri sendiri, tapi sekarang dia sudah menjadi provinsi, menjadi lebih luas. Nah, itu masuk ke dalam lokasi relatif. Sekarang terakhir, beberapa contoh pemanfaatan peta digital. Mungkin kalian lebih pintar ya dari Ibu tentang peta digital. Peta digital ini lebih memudahkan kita untuk mengetahui lokasi suatu tempat. Jadi ada beberapa manfaat dari peta digital. Pertama, pengembangan transportasi berbasis daring atau online. Ya, jadi pengembangannya sekarang semakin mudah orang untuk mencapai suatu tujuan. Dijemput ke rumah lalu sampai di tempat tujuan dengan aman. Itu berbasis online. Kedua, perhitungan estimasi biaya dan waktu ekspedisi pengiriman barang. Jadi, jarak lokasi mempengaruhi berapa estimasi biaya yang akan keluar atau dikeluarkan. Yang ketiga, memudahkan dalam menemukan alamat tujuan. Ya, jika kita sulit untuk mencari lokasi suatu tempat, kita bisa menggunakan peta digital. Di situ akan muncul tempat yang akan kita tuju. Yang keempat, menyajikan berbagai alternatif jalan agar waktu lebih efisien. Ya, biasanya sering terjadi ketika kita menggunakan ojek online siswa hebat. Biasanya drivernya suka memberikan tawaran, Bu, bagaimana kalau lewat sini? Itu karena dianggap lebih cepat. Waktu yang digunakan lebih sedikit untuk cepat sampai ke tujuan. Baik siswa hebat, itu yang bisa Ibu jelaskan pada hari ini. Semoga kalian paham, terutama perbedaan dari lokasi absolut dan lokasi relatif. Setelah Ibu menerangkan ini, nanti Ibu memberikan rangkuman dari tema 1 bagian A. Terima kasih atas perhatiannya siswa hebat. Sampai jumpa di lain kesempatan.